Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi waffaqana li thariqil huda war rasyad faj'alana fi darid da'wati wal irsyad. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad qudwatina fid da'wati wal irsyad wa ala alihi wa sahbihi alladhina jahadu fid da'wati wal irsyad fafadu fid dunya wal ma'ad. Wa Dewan Hakim yang kami hormati, hadirin beserta teman-teman sekalian yang kami banggakan. Tiada kata yang pantas kita ucapkan untuk mengagumi dan mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala kecuali kalimat alhamdulillahirabbil alamin. Tiada Allah yang telah memberikan kita nikmat, baik berupa nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, terlebih-lebih lagi nikmat iman dan Islam, sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang penuh barakah ini. Salawat dan salam tak lupa kita kirimkan kepada seorang proklamator yang tak pernah naik motor, seorang perangkul yang tak pernah mundur, seorang pengajar yang tak pernah menginjak, bertitel Habibullah, berpangkat Rasulullah, putra Abdullah, buah hati Aminah. Siapakah ia? Ia adalah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dialah Nabi yang rela meneteskan air matanya, jangankan air matanya, yang rela menumpahkan darahnya, jangankan darahnya, hadirin, nyawanya pun ia yang korbankan. Demi apa? Demi menegakkan kalimat yang berlafaz la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dewan Hakim yang kami hormati, hadirin beserta teman-teman sekalian yang kami banggakan. Insyaallah pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan sebuah dakwah Islamiyah dengan judul Iman, Kunci Keselamatan dan Kebahagiaan Dunia dan Akhirat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpesan ketika seorang laki-laki datang dan berkata kepada beliau, "Berikanlah aku nasihat yang singkat dan padat agar aku dapat mengamalkannya." Lalu Nabi berkata, "Qul amantu billah tsumma istaqim." Katakanlah aku beriman kepada Allah, setelah itu istiqomah. Alhamdulillah, jika hingga hari ini nikmat iman dan istiqomah masih ada di dalam diri kita. Mengapa demikian? Karena itu adalah modal utama la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dan amal soleh sebagai tambahannya. Hadirin, Imam Muslim membuat satu bab dalam kitab Sahih Muslim. Al-iman yazid wa yanqus. Iman itu bisa bertambah dan bisa berkurang. Kapan iman itu bisa bertambah? Ketika berada di tempat yang paling baik, bersama orang-orang yang baik, mendengarkan kata terbaik dalam ibadah yang terbaik. Tempat yang paling baik adalah masjid, bersama orang-orang yang baik adalah orang-orang yang beriman, mendengarkan kata terbaik
pengomar ketika ada iman dalam dirinya. Pencuri tidak akan mengambil harta orang lain ketika ada iman dalam dirinya. Ketika hadis ini disampaikan oleh Rasulullah SAW, Abdullah bin Abbas mendengarkannya. Ketika Abdullah bin Abbas menyampaikan hadis tersebut, Ikrimah mendengarkannya. Lalu Ikrimah bertanya, "Ayyun zahul iman?" Apakah iman bisa keluar dari jasad? Lalu Abdullah bin Abbas menjalinkan jari jemarinya, kemudian dia lepaskan. Kemudian Abdullah bin Abbas berkata, "Beginilah iman keluar dari jasad." Lalu kemudian orang itu bertaubat, maka iman kembali lagi ke dalam jasad. Hadirin, alangkah meruginya orang yang senantiasa beramal soleh, mulutnya senantiasa berkali berzikir, hartanya yang gunakan untuk berinfak dan bersedekah, tapi tak ada istiqomah, maka ia mati dalam keadaan malaikat maut mencabut nyawanya. Ketika itu tak ada iman dalam dirinya. Wa qadimna ila ma amilu min amalin, saatnya nanti datang malaikat membawakan amal-amalnya. Ini anak yatim yang kau sekolahkan, ini panti-panti yang kau bangun, ini wakaf, infak, zakat dan sedekahmu. Faj'alnahu haba'an mansura. Tapi kami jadikan amalnya itu seperti debu yang ditiup angin, hampa, tak bernilai di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman, wa amilus sholihat, dan orang-orang yang beramal soleh. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, la mahbuba bihaqqin illallah. Tak ada yang sebenarnya hak untuk kita sembah kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. La mahbuba bihaqqin illallah. Tidak ada yang sebenarnya hak untuk kita cintai kecuali cinta kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cinta kepada pasangan hidup, dia akan mati meninggalkan kita. Cinta kepada harta akan binasa. Cinta kepada kuasa akan sirna. Maka tumpukanlah cinta kita kepada dia. Siapakah dia? Allahu la ilaha illa huwa. Bagaimanakah dia? Dia adalah Al-Qayyum Maha Hidup, Al-Qayyum Maha Mengatur. Dia tidak sekedar hidup, tapi dia juga mengatur segala kehidupan yang ada di muka bumi ini. La tasqutu min warqatin illa ya'lamha. Tak ada satu pun yang gugur dalam pengetahuannya yang maha sempurna. Apakah dia melihat aku? Apakah dia memandangku? Apakah dia senantiasa mengawasi aku? La ta'khuzuhu sinatun wala naum. Dia tidak pernah tertidur, dia tidak pernah ngantuk. Kalau takut berbuat dosa karena atasan pun akan tertidur. Kalau takut berbuat salah karena orang tua pun akan mengantuk. Kalau takut berbuat zalim karena guru pun akan meninggalkan kita. Tapi takutlah karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. La ta'khuzuhu sinatun wala naum. Sebab apa pesannya? Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi semua adalah milik Dia. Tu'izzu man tasha, engkau muliakan siapa saja yang engkau kehendaki. Wa tuzillu man tasha, engkau hinakan, engkau rendahkan, engkau jatuhkan siapa saja yang engkau kehendaki. Dia dikal khair, dalam genggaman kuasamu ada segala kebaikan ya Allah. Hadirin, lalu siapakah yang dapat memberikan pertolongan dan keselamatan? Inilah yang selalu kita baca ketika selesai sholat. La ilaha illallah wahdahu la syarika lahul mulku. Hanya Dia saja yang layak disembah. Walahul hamdu. Hanya Dia saja yang layak dipuji. Yuhyi wa yumiit. Dia yang menghidupkan dan Dia yang mematikan. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Wahai manusia, jangan engkau tertipu daya oleh dunia yang fana sebagai tempat ujian bagi kita. Dunia sementara, akhirat selama-lamanya. Orang kaya mati, orang miskin mati, raja-raja mati, rakyat biasa mati, semua pergi menghadap
berarti. Hadirin, mungkin cukup sekian yang sempat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan sebuah pantun. Buah durian, buah kuku. Cukup sekian dan